pagi teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang sistem informasi akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga di rumah kalian masing-masing dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini kita menggunakan media video. Kalau minggu yang lalu kita sudah menggunakan conference, maka kali ini kita memakai video dan PPT yang sudah kalian punya dan semoga sudah kalian baca. Nah, kali ini Bu Sinta ingin menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi. Mohon disimak, mohon dimengerti, dan nanti di akhir pembelajaran silakan kalian untuk mengerjakan kuis yang sudah Bu Sinta siapkan di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, sebelumnya Bu Sinta ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi. Tapi pada PJJ semester ini, untuk materi ini kita skip. Jadi nggak ada materi persamaan dasar akuntansi. Kita langsung melanjutkan ke materi yaitu mekanisme debit, kredit, dan aturan saldo normal. Kemudian melakukan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ini pun juga nanti kita skip, kita lanjutkan dengan materi-materi teori yang ada. Kita lanjutkan ya. Peta konsep yang ada yaitu yang pertama adalah sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik dan kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar dan konsep akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Jadi sekali lagi pada materi bab pertama ini masih teori terkait dengan apa saja perihal atau dasar-dasar dari akuntansi itu sendiri. Nah, kita awali dengan sejarah akuntansi. Di gambar atas itu ada Luca Pacioli. Ini adalah bapak akuntansi. Jadi kalau kita belajar akuntansi, maka pasti akan tahu bapak Luca Pacioli ini sebagai pendiri atau dulu sebagai bapak akuntansinya. Kenapa disebut sebagai bapak akuntansi? Karena Luca Pacioli ini menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalitam. Memang ini adalah buku tentang aritmatika, geometri, berkaitan dengan matematika. Tetapi ada satu bab dalam buku itu yang membahas tentang cara-cara pembukuan menurut catatan buku berpasangan. Nah, maka disinilah sebagai cikal bakal akuntansi. Paling awal dahulu kala itu juga akuntansi sudah ada terkait dengan para pelayar atau para nelayan yang berlayar dari timur jauh dan setelah mereka pulang ke negaranya, mereka akan hitung-hitungan, akan cek berapa keuntungan yang mereka peroleh dan berapa biaya yang sudah mereka keluarkan, lalu mereka akan membagi keuntungan itu. Ini cikal bakal akuntansi. Nah, kembali lagi ke catatan berpasangan. Apakah itu? Minggu lalu kalian sudah mencoba mengerjakan contoh transaksi kalian. Misalnya membeli alat tulis, maka pasti ada dua pencatatan. Yang pertama adalah uang kalian berkurang atau nanti kita sebut dengan kas, dan yang kedua adalah perlengkapan kalian bertambah. Itulah sistem catatan berpasangan. Nggak mungkin hanya kita catat sebagai kas saja berkurang. Terus barangnya kemana? Nggak ada, hilang begitu, nggak bisa. Maka harus memuat dua. Atau kita membayar listrik, pasti uang kita juga berkurang karena bayar listrik. Dan pemakaian listrik kita atau beban listrik, disebut di akuntansi demikian, itu akan bertambah setiap bulannya. Inilah
yang namanya sistem pencatatan berpasangan. Nah, besok pada bab 2 kita akan lihat debit kredit. Apa itu? Tunggu saja tanggal mainnya. Intinya seperti itu sistem buku berpasangan. Nah, berlanjutlah pada sejarah-sejarah akuntansi, mulai pada kolonialisme Eropa, lalu Prancis, lalu ada revolusi industri di Eropa, sudah mengakibatkan biaya produksi meningkat, lalu terciptalah akuntansi biaya. Nanti akan dipelajari kalau kalian kuliah akuntansi, begitu ya. Lalu abad 19 ada metode penyusutan dan lain-lain. Kalau kalian belajar sejarah akuntansi di Indonesia, maka ya diawali dari banyaknya para mahasiswa yang sudah kuliah di luar negeri. Di Amerika misalnya, di sana sudah diterapkan ilmu akuntansi. Karena banyak mahasiswa kita yang kuliah di luar negeri, maka mereka kembali ke Indonesia dan menerapkan materi ini. Ada Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, ya, dan ini di Indonesia tentu saja menerbitkan suatu standar akuntansi keuangan. Suatu saat besok kita akan perlihatkan bukunya. Kita punya bukunya tebal sekali. Standar akuntansi keuangan itu adalah catatan tentang akuntansi yang membahas semua hal. Jadi di buku itu semua dibahas. Kemudian berkembang adalah sekarang tentang akuntansi. Nah, kita lanjutkan pengertian dan manfaat akuntansi. Teman-teman bisa membaca di sana banyak pengertian akuntansi, mulai dari tokoh yang bernama Kurt Warren, kemudian ada American Accounting Association, lalu ada Jerry J. Wigen, ya. Dan akhirnya dari semua pengertian akuntansi itu kita simpulkan bahwa akuntansi adalah kegiatan atau transaksi keuangan. Jadi kalian kan sudah ya menuliskan itu, hanya yang sudah memberi contoh. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui proses identifikasi, mencatat, mengklasifikasi atau mengelompokkan, meringkas atau mengikhtiarkan, dan melaporkan data keuangan suatu organisasi, sehingga dimungkinkan adanya pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan. Kalau contoh kalian itu adalah contoh pribadi, maka saya kira nggak masalah, karena kalian adalah ya perusahaan, diri sendiri. Dan hasil dari keuangan itu akan menjadi keputusanmu. Apakah kamu boros, lalu kamu akan hemat, dan lain-lain. Kita lanjutkan, ini proses akuntansi yang akan kita pelajari. Mulai dari kegiatan perusahaan atau organisasi, disebut apa tadi, ayo. Ya, betul, transaksi ekonomi, ya, dalam akuntansi demikian disebut. Kemudian ada proses akuntansi, tadi ada proses mencatat, mengidentifikasi, mengikhtiarkan, akhirnya nanti akan melaporkan menjadi suatu informasi akuntansi. Informasi ini akan dipakai oleh para pengambil keputusan dan akan dipergunakan oleh pengguna informasi. Saya mau invest lagi nggak ya di perusahaan itu? Saya mau membeli nggak ya di perusahaan itu? Keputusan itu diambil karena tahu laporan keuangannya. Apakah keuangan itu maju, perusahaan itu berkembang dengan pesat, atau perusahaan itu kempas-kempis? Nah, maka disitulah letak kegunaan akuntansi sebagai penyedia informasi akuntansi dan akan dipakai sebagai pengambilan keputusan. Kalian bisa bayangkan, jika informasinya salah, keputusannya juga pasti akan salah. Jika laporan keuangannya itu nggak benar, nggak pas, maka pengambilan keputusan nanti juga akan terpengaruh. Sehingga hati-hati kaitannya dengan belajar akuntansi.
khususnya yang membuat tentang laporan keuangan atau ya mencatat laporan keuangan. Karena ini sangat bermanfaat. Berikutnya manfaat, ya. Ada beberapa manfaat dalam akuntansi. Yang pertama adalah memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Lalu menjadi alat pengendali keuangan, menjadi bahan evaluasi perusahaan, memberi informasi atau laporan pada pihak eksternal. Ini manfaatnya sangat banyak. Nah, siapa sih pemakai informasi akuntansi itu? Ada yang disebut sebagai pihak internal, yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian yang lain. Itu internal. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak tersebut contohnya adalah pemilik perusahaan. Mengetahui posisi keuangan perusahaan dan proses perusahaan selanjutnya. Jadi pemilik perusahaan itu tidak mengelola langsung perusahaan. Jadi dia hanya menanamkan modal saja. Hanya investasi besar di perusahaan itu sebagai pemilik. Tapi dia tidak terjun langsung mengelola perusahaan. Maka harus tahu ya, bagaimana posisi keuangan dan prospek perusahaan selanjutnya. Apakah berkembang atau bangkrut? Nah, dia harus tahu. Sebagai pemilik harus tahu. Yang kedua adalah karyawan, berkaitan dengan kesejahteraan dan gairah kerja mereka. Tentu saja bekerja di perusahaan yang berkembang, maju, itu akan lebih semangat, lebih bergairah dalam bekerja. Karena pastinya mereka akan terjamin kesejahteraannya. Berbanding sebaliknya dengan bekerja di perusahaan kecil yang mungkin hampir bangkrut, ya mungkin mereka harus siap-siap untuk PHK. Berikutnya adalah pemerintah. Ini sebagai dasar dalam penetapan pajak. Ini juga pihak eksternal. Investor sebagai pertimbangan untuk memutuskan investasi atau tidak. Tentu saja perusahaan yang berkembang itu menjanjikan, sehingga para investor akan berinvestasi di perusahaan itu. Selanjutnya adalah kreditur, untuk mengukur kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi kreditur adalah orang-orang yang memberi pinjaman pada perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu maju berkembang, uang mereka akan kembali. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau perusahaannya itu bangkrut, kembang kepis, ya kreditur siap-siap, uang mereka mungkin nggak akan balik. Jangankan untuk mengembalikan uang, untuk mengelola perusahaan saja kembang kempis, ibaratnya demikian. Berikutnya adalah rekanan untuk mengetahui kelangsungan perusahaan. Ini juga demikian, sama. Ya, rekanan itu banyak, partner bisnis, ya. Kemudian supplier, begitu ya, itu juga akan terpengaruh bagi kelangsungan perusahaan. Dan terakhir adalah masyarakat. Kita nih contohnya. Masyarakat itu membutuhkan informasi akuntansi. Buat apa sih? Untuk mengetahui salah satunya ya, kesempatan bekerja yang ada di perusahaan. Jika besok kalian sudah bekerja atau sudah saatnya bekerja, pasti kalian akan memilih bekerja di perusahaan yang bonafit. Nggak akan kan memilih di perusahaan yang hampir bangkrut. Juga kalau perusahaan itu hampir bangkrut, ya nggak mungkin merekrut karyawan. Masyarakat harus tahu hal ini. Ini suatu kepercayaan juga bagi masyarakat. Nah, karakteristik pemakai informasi akuntansi hampir sama. Jadi kalau tadi itu adalah pihak eksternal, ini karakteristiknya. Jadi ada pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, kreditur, masyarakat, ya. Lalu ada kualitas informasi akuntansi.
Disebut sebagai akuntansi itu berkualitas kalau 1. Perbandingan antara manfaat dan biaya. 2. Dapat dipahami. 3. Relevan. 4. Dapat dipercaya. Nah, untuk dapat dipercaya maka harus dapat diuji. Netral, menyajikan yang sebenarnya. Nah, kalian bisa cari ini, definisi ini di literatur-literatur yang ada. Bagaimana penjelasannya? Bu Sinta akan membahas secara sekilas saja. Perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi, informasi akuntansi itu juga harus melihat hal ini. Manfaat dari informasi akuntansi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sebanding enggak. Kalau misalnya manfaatnya itu hanya kecil, tapi biaya untuk menyusun laporan keuangan itu banyak, besar, ya enggak sebanding. Maka bagi perusahaan itu juga harus menjadi pertimbangan. Kalau perusahaan itu masih sederhana, misalnya contohnya adalah warung gitu ya, lalu jual gorengan gitu ya. Susunlah laporan keuangan yang sederhana saja. Karena toh juga hanya dipakai oleh internal saja. Manfaatnya belum besar. Namun perusahaan yang gede, yang besar nih, ini harus menyusun laporan keuangan juga yang sesuai standar. Yang pasti mereka harus mengeluarkan banyak uang. Contohnya adalah untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Apalagi perusahaan yang sudah go public, sudah jual saham, itu harus diaudit laporan keuangannya oleh akuntan publik. Mereka harus menyewa akuntan publik. Selain mereka punya akuntan internal, ya, mereka juga harus diakui oleh akuntan publik. Jadi nanti laporan keuangannya harus diperiksakan, harus diaudit oleh akuntan publik. Kemudian dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus dapat dipahami oleh para pemakainya. Sehingga harus menggunakan bahasa yang juga bisa dipahami, dimengerti. Metode penyusunannya juga demikian. Jangan sampai menggunakan metode yang susah, bahasa asing misalnya, tapi justru informasi itu nggak sampai karena pemakainya, penggunanya nggak mudah, itu ya. Lalu relevan, relevan itu ya sesuai. Kalau sekarang tahun 2020, ya mestinya informasi akuntansi itu ya di tahun ini, bukan melaporkan di tahun 1090-an. Ya, kenapa? Ya karena nanti akan beda. Oh, dulu murah banget ya, misalnya demikian. Maka harus ada keterangan di situ. Misalnya, saat itu pencatatan dalam kurs dolar berapa, begitu. Itu harus dituliskan supaya pembaca juga tahu. Dapat dipercaya tadi. Namanya saja laporan keuangan. Harus bisa dipercaya, bukan hoax, ya, bukan bohong, bukan hanya untuk main-main, bukan. Kenapa? Karena informasi itu untuk pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusannya keliru, karena laporannya hanya disusun secara asal-asalan. Supaya dapat dipercaya, maka dapat diuji kebenarannya. Sehingga harus ada tadi akuntan publik tadi, harus diuji, harus dicek, harus lulus sensor demikian. Lalu netral, tidak memihak, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam laporan keuangan, harus netral. Kalau memang rugi ya tulis rugi, jangan yang menipu. Sebenarnya rugi tapi biar masyarakat nggak tahu, ditipu dengan memanipulasi data, lalu jadilah laba, nggak bisa. Dan tentu saja menyajikan yang sebenarnya. Ya, jadi semuanya itu baru bisa dikatakan kalau dapat dipercaya. Lalu ada nilai prediksi, bisa diprediksi. Kalau tahun ini saja laba sekian, tahun depan kira-kira bisa di
dibandingkan labanya berapa. Sehingga masyarakat juga akan tahu kalau tahun ini saya menginvestasikan uang saya di perusahaan itu, kira-kira bulan depan, tahun depan, atau jangka panjangnya gimana ya. Itu nilai prediksi. Lalu juga ada umpan balik, ada saling menguntungkan. Kalau perusahaan menyusun laporan keuangan, ada hal yang nggak ngerti, ada yang nggak tahu, ya silahkan untuk ditanyakan, silahkan untuk disampaikan. Ada umpan baliknya. Dan tepat waktu juga, supaya pengambilan keputusannya juga tepat. Jangan sampai sekarang baru dilaporkan, ya, tapi saya pengen investasinya minggu lalu, ya nggak cocok. Atau yang dilaporkan sekarang adalah laporan akuntansi tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Nggak pas. Lalu dapat dibandingkan dan konsisten. Nah, ini juga supaya dapat dibandingkan ya harus salah satunya konsisten. Ajak. Laporan keuangan tahun lalu ada, ya. Lalu tahun ini jret, tahun lalu jret. Nah, bisa dibandingkan. Oh, dibandingkan tahun lalu begini, naik, turun, dan lain-lain. Jadi harus konsisten. Jangan gonta-ganti. Tahun lalu pakai metode A, tahun ini metode B, sehingga beda hasilnya. Ini sudah nggak konsisten. Lalu ada juga materiality, cukup berarti. Kadangkala ada nominal yang mungkin kalau pencatatannya itu ada selisih, katakanlah selisih dalam satuan rupiah, begitu ya, ya nggak apa-apa, materiality. Tapi kalau selisihnya itu puluhan juta, ratusan juta, nah ini baru nggak boleh. Misalnya dalam pencatatan sesuai dengan bukti transaksinya, kadang kan ada tuh 99.999, lalu dibulatkan menjadi 100.000. Nah, 1 rupiah tadi ya ini dikatakan materiality. Keberartiannya tidak masalah. Tapi kalau selisihnya itu tadi ya 10 juta, 20 juta, nah ini harus dicek kebenarannya. Ini ya yang dimaksud dengan akuntansi itu harus berkualitas, menyajikan beberapa hal. Nah, prinsip-prinsip dan konsep akuntansi juga sama. Silakan nanti kalian mencari tambahan literatur sendiri, tapi secara garis besar Bu Sinta pasti akan menyampaikan. Yang pertama adalah prinsip biaya historis. Jadi ada biaya historisnya. Diperolehnya berapa, mengeluarkan tambahan biaya berapa, jadilah harga barang itu berapa. Harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu merupakan biaya historis. Ada ceritanya, ya. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan ya harus diakui kalau memang masih sebagai pendapatan. Kalau sudah tidak sebagai pendapatan, ya harus dihilangkan. Jangan tulisannya pendapatan terus, tapi ternyata nggak ada uangnya. Lalu ada prinsip mempertemukan, ada matching, cocok, tentu saja di situ. Ada catatannya masuk kas, lalu nanti hasilnya juga sesuai kasnya berapa. Jangan sampai kasnya sekian, hasilnya hanya sekian. Ya cocok nggak? Lalu ada prinsip konsistensi juga. Ada metode yang dipakai, itulah yang dipakai seterusnya supaya hasilnya juga konsisten. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh. Jadi ya semuanya harus diungkapkan, disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ada prinsip objektif. Apa adanya. Kalau rugi, sampaikan rugi. Kalau laba, sampaikan laba. Jangan yang memanipulasi data tadi. Oh, biar pemerintah itu nggak tahu, biar pajaknya itu sedikit. Ya udah, kalau gitu saya akan memanipulasi data. Sehingga nanti
kewajiban bayar pajaknya menjadi nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian ada konsep akuntansi, ada konsep entitas usaha, yaitu satu unit usaha yang berdiri sendiri. Jadi, ya kalau usahanya itu banyak, ya masing-masing harus berdiri sendiri, berbeda dengan usaha yang lain kalau memang berbeda. Jadi harus dipisah-pisah. Ada konsep biaya, tentu saja di situ ada usaha ya pasti ada biaya yang dikeluarkan. Lalu konsep objektivitas dalam mengelola biaya dan konsep pengukuran. Jadi diukur biayanya berapa, habisnya berapa. Bidang-bidang akuntansi, saya kira di sana sudah ada penjelasan, silahkan nanti dibaca sendiri. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi pemerintah, akuntansi pendidikan. Lalu ada akuntansi sektor publik, akuntansi syariah, dan akuntansi forensik. Semuanya ada di sana. Silakan teman-teman untuk membaca. Jika nanti kurang mengerti, maka bisa ditanyakan. Bisa siap di Google Meet ataupun chat. Berikutnya adalah profesi akuntan. Nah, kalau tadi bidang-bidangnya, profesinya juga mengikuti. Ada akuntan perusahaan, ada akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Itu adalah orang-orangnya. Nah, seorang akuntan itu harus punya etika. Yang pertama adalah prinsip etika profesi akuntansi. Harus tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompensasi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan harus terjamin, perilaku profesional, dan ada standar teknisnya. Ya, khususnya di akuntansi ada standar akuntansi keuangan. Prinsip dasar perilaku etis akuntan. Maka seorang akuntan, siapa tahu ada kalian yang tertarik gitu ya, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Menekankan pada reputasi jangka panjang. Jangan sampai hanya untuk mengeruk keuntungan sekarang, saya memanipulasi data yang saya audit, atau saya memanipulasi keuangan perusahaan yang saya kelola, tapi matilah nasib kalian di perusahaan itu. Jangka panjang kalian akan di blacklist. Ya. Mungkin nggak ada perusahaan yang menerima kalian karena kalian sudah melakukan pelanggaran ini. Ini maksudnya. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Kalau sudah bekerja sesuai dengan aturannya, ya sudah, harus siap dengan konsekuensinya. Kalau ada yang nggak suka dengan dia karena dia jujur, ya dia harus memegang perilaku ini. Ya, pokoknya dia harus teguh pada komitmen dia, teguh pada standar akuntansi yang sudah dia pegang. Demikian penjelasannya Bu Sinta. Terima kasih. Pasti ya, banyak hal yang kalian harus belajar sendiri. Banyak hal yang kalian juga harus cari informasi. Bu Sinta siap 24 jam ya, dan pada pembelajaran ini siap untuk menerima pertanyaan dari kalian baik melalui chat maupun melalui Google Classroom. Maka siapa saja kalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya, jangan malu-malu ya. Silahkan menghubungi Bu Sinta. Lalu setelah selesai, silahkan kalian untuk mengerjakan kuis yang sudah Bu Sinta. Demikian penjelasan Bu Sinta. Terima kasih. Bila ada kurang-kurangnya, Bu Sinta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang baru lagi. Ya, harapannya kalian tetap semangat belajar sehingga ya pasti ada manfaatnya dari perjumpaan jarak jauh kita ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.